Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas matematika dasar tentang cara menentukan pecahan senilai. Sebelum kita masuk cara menentukan pecahan senilai, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai sama besar. Nah, cara menentukannya ada dua. Yang pertama, dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Yang kedua, dengan membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Ingat ya, penyebut dan pembilang dikali dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama. Oke, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Kita misalkan, pecahan 2/5 sama dengan. Kita kasih garis. Nah, kita cari beberapa pecahan senilai dengan 2/5. Misalkan, 2/5. Yang pertama, kita coba kalikan dengan 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Kita peroleh 2 kali 2, 4. Per 5 kali 2, 10. Berarti 2/5 ini senilai dengan 4/10. Kemudian, kita coba kalikan dengan angka 3. Berarti 2/5 dikali 3/3 sama dengan 2 kali 3, 6. Per 5 kali 3, 15. Kita peroleh 6/15. Berarti 2/5 ini senilai dengan 6/15. Kita tuliskan 6/15. Satu contoh lagi, misalkan 2/5 kita kali dengan 4. 4/4. Oke. Jadi, pembilangnya dikali 4, penyebutnya juga dikali 4. Yang penting dikalikan dengan angka yang sama. 2 kali 4, 8. Per 5 kali 4, 20. Jadi, 2/5 ini senilai dengan 8/20. Bisa ya cara menentukan pecahan senilai? Soal yang pertama, yaitu 1/2 sama dengan titik-titik per 6. Soal yang kedua, 2/5 sama dengan 8 per titik-titik. Soal ketiga, kita ambil 4 per titik-titik sama dengan 24 per 36. Soal nomor 4, titik-titik per 7 sama dengan 8 per 14. Oke. Satu catatan untuk soal seperti ini, kita harus lihat angkanya membesar atau mengecil. Lihat, yang ditanya nomor 1 seperti ini ya. Yang ditanya di sini, lihat di bawahnya 6. Lihat yang sebelah kiri 2. 2 ke 6 membesar atau mengecil? Semakin besar ya. Oke. Lihat soal nomor 3. Yang ditanya yang di bawah 4. Lihat ke 4. Ini dari 24 menjadi 4. Semakin besar atau semakin kecil? Tentu semakin kecil. Nah, kita harus membedakan mana yang semakin besar, mana yang semakin kecil.
Ingat kembali, menentukan pecahan senilai ada dua. Yang pertama, dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Nah, mengalihkan penyebut dan pembilang akan kita pakai untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Karena dia semakin besar angkanya. Nah, soal nomor 1, cara penyelesaiannya kita bikin 2 dikali titik-titik sama dengan 6. Nah, 2 kali berapa hasilnya? 6. Cara mencarinya, 6 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau penyebutnya kita kali 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi di atas kita peroleh jawabannya 3. Bisa ya? Oke. Kita coba soal nomor 2. Lihat soal nomor 2, ditanya di bawah ini. Lihat ke atas, angka 8. Angka 8, dia dari 2. 2 ke 8 tentu semakin besar. Kalau semakin besar, berarti dikalikan suatu angka yang belum kita ketahui. Nah, caranya seperti di atas, berarti 2 dikali titik-titik sama dengan 8. Nah, berapakah pengalinya? Cara mencarinya, 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Berarti 2 kali 4, 8. Kalau yang di atas pembilangnya dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Berarti 5 dikalikan 4. 5 kali 4 berapa? 20. Di sini kita tulis 20. Bisa ya? Ini sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, nah, kalau tadi yang ditanya itu angka yang besar, dia semakin besar. Oke, ini kan 1. Kita dapatkan 3, berarti 1 ke 3 itu semakin besar. Nah, kalau di sini sebaliknya, dia semakin kecil. Lihat nih, yang ditanya di bawah ini ya. Kita bandingkan yang di atas. Yang di atas 4. Dari 24 ke 4, dia mengecil. Nah, kalau dia mengecil, kita pakai prinsip membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Berarti 24 dibagi titik-titik sama dengan 4. Nah, berapa pembaginya? Cara mencari titik-titik ini sebagai pembagi, nah caranya 24 kita bagi dengan 4. 24 dibagi 4 kita peroleh 6. Oke, berarti 24 dibagi 6 kita peroleh 4. Nah, kalau pembilangnya yang di atas dibagi 6, maka penyebutnya juga harus dibagi 6. Berarti 36 dibagi dengan 6. 36 bagi 6 kita peroleh 6. Berarti jawabannya di sini 6. Bisa ya? Oke, kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 juga demikian. Lihat nih, yang ditanya di atas. Lihat ke bawah, penyebutnya 7. 7, dia dari 14. 14 ke 7, tentu semakin kecil. Kalau semakin kecil, kita pakai cara bagi ini. Oke. 14 dibagi titik-titik sama dengan 7. Nah, berapa hasil untuk mengisi titik-titik ini? Caranya 14 dibagi 7, berarti kita peroleh 2. Oke. Nah, kalau penyebutnya dibagi 2, maka di atas pembilangnya juga harus dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita peroleh jawabannya di sini 4. Gampang ya? Ini sangat gampang.